Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 12 November tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup Martir. Yosafat memiliki nama asli Johannes Kunzewicz, lahir di Ukraina, Rusia Selatan, sekitar tahun 1580. Ketika dikirim orang tuanya belajar ilmu perdagangan di kota Wilma, ia malah merasa bahwa minatnya bukan di situ, melainkan pada hal-hal kerohanian. Pada tahun 1604, ia kemudian memutuskan untuk masuk biara Tritunggal Maha Kudus dan menerima nama baru, yaitu Yosafat. Pada masa itu, di Rusia terjadi peristiwa skismatik sehingga muncullah gereja Ortodoks. Yosafat yang merupakan imam Katolik berusaha keras memajukan kesatuan gereja. Ia mendirikan dan memulihkan beberapa biara yang menjadi pusat usaha pendekatan gereja-gereja Yunani dan Latin, rajin berkhotbah dan mengunjungi para imam lainnya untuk menyemangati mereka. Karena usahanya itu pula, akhirnya pada tanggal 12 November tahun 1623, ia dibunuh oleh orang yang menentang usaha kerasulannya itu. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 1 sampai 11. Hai para raja yang memerintah orang banyak dan bermegah karena banyaknya rakyatmu, condongkanlah telingamu. Sebab Tuhanlah yang memberi kalian kekuasaan, dan dari Tuhan yang Maha Tinggilah asal pemerintahan. Ia akan memeriksa segala pekerjaanmu serta menyelami rencanamu. Sebab sebenarnya kalian hanyalah abdi kerajaannya. Maka kalau kalian tidak memerintah dengan tepat, tidak pula menepati hukum, atau tidak berlaku menurut kehendak Allah, Ia akan mendatangi kalian dengan dahsyat dan cepat. Pengadilan yang tak terelakkan akan menimpa para pembesar. Memang para bawahan dapat dimaafkan karena belas kasih, tetapi para penguasa akan disiksa dengan kejam. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Baik yang kecil maupun yang besar,
dijadikan olehnya dan semua dipeliharanya dengan cara yang sama. Tetapi terhadap para penguasa akan diadakan pemeriksaan yang keras. Jadi, perkataanku ini tertuju kepada kalian, para pembesar. Hendaknya kalian belajar menjadi bijaksana dan jangan sampai jatuh. Sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci akan disucikan pula, dan yang dalam hal itu terpelajar akan mendapat pembelaan. Jadi, hendaklah menginginkan serta merindukan perkataanku, maka kalian akan terdidik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sikap rendah hati dan tahu bersyukur itu menyelamatkan. Menurut Katekismus Gereja Katolik, tujuan hidup manusia ialah untuk memuliakan Allah, mengenal dan mengasihinya. Hanyalah orang yang rendah hati yang dapat memuliakan Allah, sebab orang yang rendah hati mengakui bahwa ia tak memiliki apapun yang dapat dibanggakan. Semua hal baik yang dialaminya adalah karunia Allah semata. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang 10 orang kusta yang ditahirkan atau disembuhkan oleh Yesus. Namun demikian,
ternyata hanyalah satu orang yang kembali bersyukur dan memuliakan Allah atas kesembuhan yang dialaminya. Terhadap satu orang tersebut, Yesus mengatakan, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kesepuluh orang kusta itu memang semuanya disembuhkan, namun hanya satu yang diselamatkan oleh sikap imannya. Kesembuhan di sini menyangkut fisik manusia yang digerogoti oleh kusta, namun keselamatan menyangkut penyakit jiwa yang digerogoti oleh dosa. Kesembilan orang lain hanya sembuh secara fisik, sementara hanya satu orang yang tahu bersyukur dan memuliakan Allah atas rahmat luar biasa yang diterimanya. Maka satu orang mendapatkan keselamatan jiwa, dibersihkan dari dosa-dosanya. Sementara dalam bacaan pertama, kitab kebijaksanaan memperingatkan para penguasa agar benar-benar rendah hati, menerima dan mengakui segala kekuasaan yang diterima sebagai anugerah Tuhan semata yang harus dipergunakan untuk pelayanan agar semua orang dapat mengalami kasih dan keadilan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, betapa mudahnya orang jatuh dalam kesombongan. Betapa mudahnya orang mengklaim bahwa segala hal baik yang diperoleh adalah jerih payahnya. Alih-alih memuliakan Tuhan, mereka semakin gila mencari pujian manusia dan kemuliaan diri. Kita dapat mencapai prestasi mentereng apapun, namun ternyata harta tertinggi, penghargaan tertinggi yang akan menyelamatkan kita adalah sikap rendah hati. Maka dengan sikap rendah hati, kita akan tahu bersyukur. Hanya dengan tahu bersyukur, kita dapat memuliakan Tuhan. Jika hidup kita benar-benar memuliakan Tuhan, maka jiwa kita sudah pasti akan selamat, sebab tujuan hidup kita sudah tercapai. Mari berjuang sekuat tenaga, pikiran, waktu, doa untuk mencapai kerendahan hati. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.